Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Devina Maharani, Fitri Ramadhani, Manisha Putri, Muhammad Irfan Zaidan, Muhammad Randi, Nadina Fitri Yusuf, dan Naila Kamelia akan mempresentasikan bencana yaitu COVID-19. Pengertian COVID-19 atau virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa, dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk kembali ke rumah atau rawat jalan. Sayang, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. 26 Februari 2020, pasien dirujuk lagi ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat itulah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak nafas. Pada tanggal 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang ini yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit lama, pasien kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi corona. Kemudian pasien langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Jadi itulah awal mula COVID-19 menyerang Indonesia. Gejala COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa ataupun bau. Penyebaran virus corona dapat melalui yang pertama, droplet. Droplet adalah tetesan kecil atau cipratan yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, berbicara, atau bernafas. Yang kedua, melalui udara. Virus corona bisa menular melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Droplet yang dikeluarkan orang yang terinfeksi virus corona dapat menguap lebih cepat daripada jatuh ke tanah atau ke permukaan lain. Yang ketiga, penyebaran melalui permukaan yang terkontaminasi. Permukaan yang sudah terkontaminasi virus corona dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Bila memegang permukaan yang terkontaminasi, kemudian tangan memegang hidung, mulut, atau mata, risiko untuk terinfeksi virus corona langsung meningkat. Yang keempat, penyebaran melalui limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan partikel virus corona ditemukan pada limbah manusia atau urin dan feses. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah virus COVID-19 tersebar luas yaitu 1. Menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. 2. Mencuci tangan secara rutin. Kamu juga dapat mencegah resiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. 3. Menjaga jarak. 5 M lainnya yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Saat berada di keramaian atau kerumunan, risiko untuk tertular virus COVID-19 menjadi lebih tinggi. 5. Mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Vaksinasi
Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Vaksin yang sudah mendapat EUA dari BPOM yakni Sinovac, vaksin COVID-19 PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sputnik V. Perawatan yang harus kalian lakukan jika kalian terinfeksi COVID-19 ada dua, yaitu 1. Isolasi mandiri. Setelah terpapar ke orang yang terinfeksi COVID-19, kalian harus melakukan tindakan berikut, seperti hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19, taati prosedur pelacakan kontak, jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah selama 14 hari, cuci tangan secara rutin, gunakan ruangan yang terpisah dengan anggota lain, pastikan ventilasi ruangan selalu baik, amati diri apakah ada gejala selama 14 hari, dan segera hubungi layanan kesehatan jika memiliki salah satu gejala tersebut. 2. Terapi medis. Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan berisiko mengalami sakit parah, serta alat bantu canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau pengobatan COVID-19. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.